Mungkin teman-teman ingat cerita seorang anak muda yang bekerja di toko roti. Yang satu ketika beliau harus mengantarkan roti ini ke rumah seorang bangsawan. Begitu ke rumah bangsawan ini, yang membuka pintu adalah anaknya bangsawan itu, seorang perempuan yang cantiknya luar biasa. Nah, Hafid muda yang hanya seorang pegawai toko roti itu betapa terpesona melihat perempuan secantik itu. Jatuh cinta dia. Mulai dari situ mulai latihan, mulai keluar banyak syair. Tapi beliau tahu siapalah saya yang jatuh cinta pada putri bangsawan secantik itu. Tapi kalau sudah jatuh cinta, gimana bisa disisihkan? Akhirnya beliau datanglah ke seorang ulama di kotanya. Tanya, ini solusinya gimana saya jatuh cinta seperti ini? Kalau ngelamar langsung mesti ditolak, siapa saya? Akhirnya oleh ulama ini sudah, kamu amalkan yang saya ijazahkan ini. Jadi ada amalan untuk dijalankan selama 40 hari di malam hari. Jadi nanti di malam ke-40 ada utusannya Tuhan datang padamu. Sampaikan keperluanmu apa, dan apapun yang kau minta akan dikabulkan. Tidak usah tanya amalannya apa ya. Bahaya kalau sampai ke kalian. Nah, beneran beliau paginya nunggu toko roti, malamnya mengamalkan ijazah dari ulama tadi. Ternyata benar, di malam ke-40 ada yang datang menemui dia. Syekh Hafid ini begitu terpesona melihat yang datang tadi, karena jauh lebih indah. Selama ini dia tidak pernah lihat makhluk seindah itu. Jadi keterpesonaannya melebihi melihat wanita cantik yang tadi menggetarkan hatinya. Begitu utusannya Tuhan tadi tanya, wahai Hafid, Allah ridho dengan amalan yang engkau lakukan. Apa yang engkau minta, apa yang engkau inginkan? Syekh Hafid terus bilang, karena saking terpesonanya dengan utusannya Allah ini, dia bilang, kalau utusannya seindah ini, apalagi yang mengutus? Akhirnya dia bilang, lupa sudah dengan Syekh Sakhinabat yang dia jatuh cinta tadi. Dia terus bilang, aku minta Allah saja. Seperti apa sih mencintai Tuhan itu? Seperti dalam syair-syairnya beliau. Kata beliau, kita itu sebagai manusia memerlukan cinta. Karena cinta itu adalah tanda bahwa jiwa kita hidup. Cinta adalah kebahagiaan terbesar ciptaan. Bagi yang pernah jatuh cinta, boleh kamu ingat-ingat, apa sih kebahagiaanku paling besar itu? Pasti nanti berhubungan dengan yang kamu cintai. Ya berarti sebaliknya juga, berarti patah hati paling besar itu juga berhubungan dengan yang kamu cintai. Jadi puncaknya kebahagiaan itu justru ada pada cinta. Ada macam-macam bilang, ada yang bilang bahagia itu puas, ada yang bilang bahagia itu senang, ada yang bilang bahagia itu baik, ada yang bilang bahagia itu bermakna. Tapi kata Syekh Hafid, bahagia itu cinta. Karena saat kita beneran jatuh cinta dan mencintai, puas pasti datang, senang pasti datang. Jadi orang baik kita pasti. Dan pasti kita berorientasi, berkorban, berguna pada yang kita cintai, hidup yang bermakna. Karena rasanya sudah cukup ya, sepanjang sejarah manusia isinya kebencian demi kebencian. Sekarang ganti, yuk kita isi dengan lebih banyak cinta.
Kita itu dianugerahi Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dengan segala fasilitas dan kenikmatan. Itu sudah luar biasa, sudah patut kita rayakan. Bagaimana cara merayakan hidup? Dengan cinta, dengan saling mencintai, biar hidup yang indah ini tambah indah. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam semesta. Sering saya jelaskan, perubahan paling kelihatan dari orang yang mencintai itu, dia tidak egois lagi, bisa mengalahkan dirinya demi yang dicintai. Sebenarnya mungkin kalian sudah punya kualitas cinta itu, cuma belum kalian sadari, belum kalian hayati. Kalau saya ngomong cinta, kamu mesti bayangannya kan ke pacar. Padahal tidak harus ke situ. Kamu sama orang tuamu, kalian sama saudara kalian, sama keluarga kalian, mungkin tetangga dekat, itu kan ada kualitas-kualitas cinta di situ. Tadi saya bilang jatuh cinta lah, kamu mesti bayanganmu jatuh cinta ke lawan jenis. Anggap banyak hal bisa. Sebelum kita mulai mencintai, menurut saya beliau ngajak kita, ayo direm dulu ya, kita agak terlalu edan-edanan selama ini sebelumnya. Jadi kita ini terlalu banyak distraksi, sibuk dengan macam-macam kelakuan-kelakuan edan kita sehari-hari. Akhirnya kita menjauh dari hal-hal yang suci. Seolah-olah hidup itu hanya tentang kalah menang, hanya tentang enak tidak enak, hanya tentang harta, hanya tentang kepemilikan, jabatan, dan lain sebagainya. Kata beliau, yuk berhenti sebentar. Mari kita sadari sakralnya hidup ini, berharganya hidup ini. Hidup ini sangat berharga, yuk kita hargai. Jangan dibuang-buang waktu, jangan dirusak-rusak dengan kotornya hati dan pikiran kita. Ayo berhenti sebentar. Karena segala sesuatu, apapun itu patut dicintai. Jadi yang lebih penting itu mengubah kita jadi seorang pecinta. Bukan masalah siapa yang akan kita cintai. Selama ini kan kita sibuk, saya harus jatuh cinta pada siapa. Siapa sih yang enak mau saya taksir, yang sini ngelirik sana, yang sana ngelirik sini. Bukan itu yang penting. Tapi ubahlah dirimu jadi sosok yang dicintai. Jadikan dirimu manusia berbentuk hati. Gimana rasanya jadi manusia berbentuk hati? Kamu ada di mana-mana. Kalau kamu berbentuk hati, ya kamu bisa menerima apapun yang ada di sekelilingmu. Kamu punya kucing, ya sapalah. Kamu punya ayam, sapalah. Kamu punya dengan penuh cinta. Kamu nanti gembira mesti. Coba saja. Oke ya. Jadi kalau ada anak-anak diajak bermain, ada anak bermain kamu gabung, nanti kamu senang. Ada orang yang tidak kamu kenal, kamu kenalan, nanti kamu senang. Jangan berhenti membaca tentang Tuhan. Kita tidak akan pernah memahami Dia. Itu maksudnya apa? Semua yang di sekeliling kita itu kan tajallinya Tuhan. Dari apapun yang kita lihat di sekeliling kita, kita bisa merasakan hadirnya Tuhan. Mungkin keindahannya, mungkin kekuasaannya, mungkin keagungannya. Terus lakukan itu. Semakin kalian mencintai, semakin kalian akan merasakan hadirnya Tuhan. Lompatkan kakimu, ayunkan kepal tanganmu, ancam dan peringatkan seluruh semesta bahwa kalbumu tidak lagi hidup tanpa cinta. Orang yang tidak ada cinta itu tidak mudah percaya, mudah curiga. Ada apa-apa dia tidak percaya dulu. Saya harus ngerti dulu sampai detail. Tidak bisa menikmati hidupnya. Puncaknya nanti di sini. Cinta pada Allah, cinta pada Tuhan. Menarik kalimatnya ya.
Cinta pada Tuhan itu gimana sih? Aku bahagia meskipun belum punya penjelasan. Aku penuh dengan cahaya, bahkan sebelum langit bisa menyapa matahari atau bulan. Teman-temanku yang tersayang, kita telah jatuh cinta pada Tuhan untuk waktu yang sangat lama. Jadi sebenarnya kita sejak dulu itu sudah sangat mencintai Tuhan, mencintai Allah, tapi sekarang kita lupa. Kondisi fitrah kita itu kondisi yang cinta dengan Allah. Sekarang kita lupa. Tidak bisa dijelaskan memang kalau kita sudah cinta pada Allah, kita akan bahagia. Meskipun kita tidak bisa menjelaskan. Zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Karena dua itu tidak ada, yang ada hanya satu. Yang sejati kan hanya Allah saja. Kita ini hanya pinjaman keberadaan kita. Kita mungkin ada, dulu tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada lagi. Satu-satunya yang sejati ada itu hanya Allah. Makanya Allah adalah zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Seolah-olah kamu merasa ada, padahal tidak. Makanya tidak pantas kamu sombong, tidak pantas kamu merasa bisa, merasa besar, merasa hebat. Karena kamu tidak ada. Yang besar, yang bisa, yang hebat, yang benar ya hanya Allah. Makanya Allah lah yang bisa mengajarkan kita sejatinya tentang cinta. Sayangnya kita lebih sering menjauh dari Allah dalam hidup kita. Saya lanjutkan cara mencintai Allah ya. Siapa lagi yang aku harapkan kalau bukan Allah? Siapa lagi yang pantas aku cintai kalau bukan Engkau ya Allah? Mengandalkan manusia pasti akan selalu kecewa. Bahkan kata terima kasih pun tidak aku dengar. Jadi ini arah cinta kita sejatinya hanya Allah saja. Kalian pernah tidak merindukan Allah? Atau tidak pernah mikir sampai ke sana? Atau sebenarnya kerinduan itu ada tapi kamu tidak pernah peduli? Betapa jiwamu sebenarnya sangat merindukan Dia. Cuma selama ini teriakan kerinduan itu kamu abaikan. Tidak kamu dengarkan. Kamu tutupi dengan ambisimu, hasratmu, keinginan duniawimu. Kalian mungkin bilang kayak gini kadang-kadang hanya kalau pas ada masalah. Itu pun karena kamu ingin Allah hadir ngatasi masalahmu. Kamu sebenarnya tidak butuh Allah, kamu hanya butuh solusi atas masalahmu. Ayo ya kita coba sekali-sekali, yuk kita rindukan hadirnya Allah. Allah saja cukup. Tidak pakai embel-embel apa-apa atau pamrih apapun. Nanti rasakan kedamaian di hatimu. Aku selalu merasa kalau aku sedang tidur, beristirahat, memulihkan tenaga, justru kekasihku Allah kan tidak tidur, yang menjagaku, mengawasiku, sampai kemudian aku bangun lagi. Kalian pernah tidak berpikir sampai ke situ? Allah yang selalu dekat dengan kita, yang selalu mengawasi kita, berarti Dialah yang menjaga kita saat kita sedang tidur. Dan itu sangat menyentuh hatinya Hafidz. Setiap kalau bangun tidur, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau yang membuatku tidur, Engkau yang menjagaku saat aku tidur, dan Engkau yang pula yang membangunkan aku. Allah sangat dekat dengan kita. Pasti Allah yang akan menghibur kita, Allah yang akan jadi solusi atas problem-problem kita. Cuma kita sering tidak peduli pada Dia. Kita merasa hebat bisa menyelesaikan masalah, kita lupa yang membuka jalan, menyadarkan kita akan solusi-solusi itu siapa lagi kalau bukan Allah. Cinta juga tidak hanya
berisi kebahagiaan-kebahagiaan. Ada banyak ujian-ujian. Nah, itu salah satu ujiannya. Beliau pakai kalimat begini: musuh-musuhku telah menyekapku lama dan menghukum aku dengan kejinya. Musuh kita berarti hal-hal duniawi, ambisi kita, keserakahan kita, iri dengki kita. Tapi cintaku tak berpaling meninggalkan pintu, sebab Tuhan mendengar dan cermat menghitung air mataku. Tapi ayo jangan menyerah, tetap ayo mencintai Tuhan. Karena itu jangan berduka jika derita datang. Saat tengah malam hatimu karam olehnya, ambil saja Al-Quran, lagu maha abadi, dan baca. Jangan berduka. Ada surat cinta yang sudah disampaikan Tuhan lama pada kita, tapi jarang kita baca. Al-Quran. Dari mana penderitaan itu muncul? Dari cinta kita pada dunia. Kata beliau, marilah, mari. Jangan pada dunia engkau meneguhkan janji. Jangan pada si tua bangka ini engkau menaburkan cinta. Telah 1000 kali dia menjanda. Ini maksudnya apa? Sebelum kita itu sudah sangat banyak orang yang tertipu oleh dunia. Sekarang mereka sudah meninggal. Dunianya jadi janda, ditinggal oleh mereka. Jadi telah 1000 kali dia menjanda. Mari jangan pada dunia ini engkau mencintai. Semestinya kita sederhanakan pembicaraan spiritual sekarang. Gambarannya begini, kata beliau. Tuhan sedang menjual sesuatu padamu, tetapi engkau tidak mau membelinya. Allah menawarkan ini, menawarkan itu, mengajakmu ini, mengajakmu itu. Karena cintanya dia pada kita, tapi kita tidak respon. Ini saya tutup dengan syair ini ya. Jadi ini ceritanya menarik. Setelah Syekh Hafidh meninggal, beliau meninggal 1390. Beliau lahir 1314. Saat beliau meninggal itu para ulama berdebat karena ada yang menganggap beliau musyrik, ada yang membuat beliau kufur karena gagal memahami puisi-puisi beliau. Tapi ada juga yang tahu beliau ini wali, harus kita hormati. Jadi setelah beliau meninggal itu ada perdebatan. Ini kita hormati atau tidak jenazah ini. Akhirnya ini cerita ya. Terus dibuat undian. Sudahlah gini saja kita undi. Sekarang coba ambil kitab kumpulan syair dari Syekh Hafidh ini. Kemudian kita buka. Di halaman mana atau puisi yang mana, syair yang mana yang muncul dan maknanya apa, berarti itu yang kita ambil. Nah, pas dibuka syair ini yang keluar. Ini syair kan, syair-syairnya Hafidh sendiri, berarti sebelumnya beliau sudah pernah menulis syair seperti ini. Ini mungkin juga menunjukkan kerendahan hatian beliau merasa jadi orang yang berdosa. Jadi kata beliau, jangan engkau tunda kakimu melangkah. Jangan ragu atas jenazah Hafidh. Dia tenggelam dalam dosa, tetapi ia pulang ke surga. Ini pas syair ini yang diambil ya berarti ya sudah. Berarti beliau memang orang baik, orang lurus, orang benar. Nah itu ceritanya begitu. Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Jadi kita main rasa ya, belum main akal. Meskipun judulnya ngaji filsafat.